pertama itu ada pengertian krisis identitas sosial. Menurut saya, krisis identitas sosial adalah masa ketika seseorang mengalami kebingungan, keraguan, serta mempertanyakan jati diri mereka, nilai-nilai, dan perannya dalam lingkungan sekitar. Hal ini biasa terjadi pada masa remaja, namun bisa terjadi juga pada masa dewasa tergantung pada faktor penyebabnya. Untuk yang kedua itu ada contoh nyata di lingkungan masyarakat. Contoh nyata yang pertama itu ada perubahan peran gender dalam keluarga. Pergeseran pandangan mengenai peran gender dalam keluarga ini seringkali memicu konflik krisis identitas sosial. Contohnya, misalkan ada sebuah keluarga yang pasangan suami istri ini, istrinya memiliki karir yang lebih tinggi dibanding suaminya. Hal ini dapat memicu krisis identitas sosial karena akan berdampak pada suaminya yang itu akan menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam keluarganya dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua itu ada tekanan circle atau kelompok pertemanan. Keinginan kuat untuk memiliki kelompok seringkali memaksa remaja mengorbankan prinsip pribadinya. Contoh nyatanya, seorang yang sebenarnya rajin dan sopan tiba-tiba berubah menjadi pemberontak atau mengikuti perilaku berisiko hanya agar dianggap keren atau solid oleh kelompok pertemanannya. Krisisnya terjadi konflik batin karena mereka melakukan hal yang bertentangan dengan nilai normal keluarga demi menjaga identitas sosial di sekolah. Contoh nyata di lingkungan masyarakat yang ketiga yaitu gegar budaya atau culture shock. Perantau ini sering dialami oleh mahasiswa atau pekerja yang pindah dari daerah kota besar atau luar negeri. Contoh nyata, seorang dari daerah yang kental dengan nilai kesopanan dan religius pindah ke kota besar yang lebih bebas dan kompetitif. Lalu ada krisisnya, ia bingung apakah harus tetap mempertahankan nilai-nilai asalnya yang mungkin dianggap kuno oleh teman baru atau berubah total demi bisa masuk ke lingkungan baru tersebut. Penyebab sosial yang pertama, pencarian jati diri dalam masa remaja. Krisis identitas sering terjadi pada usia remaja karena pada usia remaja mereka sedang mengalami perkembangan dan mereka mencoba hal yang dimana mereka bisa menemukan siapa sih diri mereka sebenarnya. Yang kedua, penurunan produktivitas kinerja. Individu memiliki rasa ragu yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kurangnya rasa percaya diri untuk mengambil suatu keputusan dan mengakibatkan menurunnya potensi kinerja yang berada di kerjaan ataupun di sekolahan. Yang ketiga itu ada penyalahgunaan media sosial. Individu rentan sekali terkena tekanan sebaya dan juga pencitraan palsu, di mana hal tersebut bisa membuat rasa hampa dan ketidakpuasan. Yaitu yang keempat, pergeseran nilai dan budaya atau krisis budaya. Contohnya gotong royong. Anak muda zaman sekarang cenderung mengadopsi budaya luar dan memilih meninggalkan tradisi karena menganggap kuno yang membuat hilangnya identitas kultural. Yang kelima, perubahan hidup yang signifikan seperti dari dunia sekolah pindah ke dunia kerja atau perubahan status ke pernikahan dapat memicu krisis identitas karena mungkin merasa kehilangan identitas mereka yang lama dan mulai bertanya siapa diri mereka sebenarnya.